Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Di sini merupakan materi dan contoh soal kompetensi teknis guru untuk PPK tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024 dan 2025 ya. Di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana tips and trik menjawab soal SJT dan beberapa soal-soal FR yang keluar di ujian PPK tahap 1 2024 kemarin. Ayo simak Bapak Ibu berikut ini. Tips menjawab soal SJT. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, prioritaskan kebutuhan siswa. Dalam selanjutnya, pilihlah jawaban yang realistis dan praktis ya. Hindari tindakan yang terlalu idealis tetapi sulit dilaksanakan di dunia nyata. Contoh, membantu siswa dengan menyediakan media belajar sederhana itu lebih baik daripada mengusulkan solusi yang memakan banyak waktu dan sumber daya. Dan selanjutnya, latih penalaran logis. Evaluasi setiap opsi berdasarkan dampaknya. Pikirkan apakah tindakan ini memberikan solusi langsung. Apakah ini membantu dalam jangka panjang? Materi dan aspek yang harus dikuasai ya, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi pahami pendekatan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa. Contoh, bagaimana menangani siswa dengan kemampuan yang berbeda dalam satu kelas. Yang kedua yaitu penilaian autentik dan formatif ya. Fokus pada metode penilaian yang relevan dan mencerminkan pemahaman nyata siswa. Contoh ada penilaian proyek, portofolio, ataupun observasi langsung. Dan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan kelas, yaitu kita sebagai guru dapat memahami ya bagaimana mengelola konflik, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Contoh, teknik menangani siswa yang tidak disiplin atau kurang perhatian. Selanjutnya, kompetensi profesional yang harus Bapak Ibu guru kuasai di pas ujian PPK tahun 2024 kemarin yaitu penguasaan materi ajar ya. Pastikan memahami konsep utama dari materi yang diajarkan. Contoh, memilih pendekatan kreatif untuk mengajarkan konsep abstrak seperti pecahan atau tata surya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya. Gunakanlah teknologi secara inklusif dan efektif. Contoh, menyediakan materi daring untuk siswa dengan keterbatasan perangkat. Dan selanjutnya, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, yaitu terlibat aktif dalam komunikasi dengan kolega, orang tua, dan komunitas pendidikan. Sebagai contoh, mengadakan diskusi bersama untuk mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya, materi dan aspek yang harus Bapak Ibu kuasai yaitu kompetensi sosial ya dan karakter. Pertama, penyelesaian konflik ya, dapat mengatasi permasalahan antara siswa atau antara siswa dan guru ya secara adil dan mendidik. Contoh, mengubah konflik menjadi pembelajaran tentang kerjasama dan toleransi. Yang kedua, inklusi dan kesetaraan ya. Pahami bagaimana mendukung siswa dengan kebutuhan khusus atau dari latar belakang yang berbeda. Contoh, menyediakan modifikasi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Kita lihat contoh kasus berikut ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini adalah kasus yang pertama yaitu konflik dalam kelompok ya. Situasinya siswa Anda bekerja dalam kelompok, tetapi satu siswa tidak berkontribusi karena merasa tugasnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Pilihan jawabannya ya, yang pertama, biarkan situasi berkembang untuk mengajarkan mereka bekerja sama. Yang kedua, pindahkan siswa ke kelompok lain yang lebih cocok. Yang ketiga, temui siswa tersebut dan diskusikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, mintalah ketua kelompok untuk menangani masalah ini. Yang kelima, kurangi tugas siswa tersebut untuk mengurangi beban. Dari soal tadi Bapak Ibu kita dapatkan ya jawaban yang nomor 3 itu yang paling benar ya, memiliki skor 5 ya. Tindakan ini proaktif mendukung siswa dan mendidik. Kalau jawaban 4 itu memiliki skor 4, memberdayakan ketua kelompok efektif, tetapi tidak langsung menyelesaikan masalah. Yang jawaban kedua itu skornya 3, mengubah kelompok baik tapi menghindari masalah asli ya. Jawaban yang kelima memiliki skor 2, kurangnya tanggung jawab dapat merugikan siswa dan jawaban satu skornya satu ya, mengabaikan masalah, tidak menyelesaikan apapun. Kita masuk di sini Bapak Ibu ya, sedikit ya. Ini adalah poin nomor 16 ya tentang prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya.
Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa ya, dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat siswa, atau profil belajar. Apa tujuannya? Yaitu agar semua siswa dapat belajar secara optimal meskipun mereka memiliki kemampuan, gaya belajar, atau minat yang berbeda ya. Yang kedua, prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi yaitu fleksibilitas ya. Guru harus fleksibel dalam metode, materi, dan evaluasi. Dan prinsip yang kedua berpusat pada siswa ya, mengutamakan kebutuhan dan potensi individu siswa, adil ya, dan juga bukan sama ya, memberikan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan perlakuan yang sama untuk semua. Ada strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama diferensiasi konten ya. Menyesuaikan isi pembelajaran berdasarkan kesiapan siswa. Contoh, siswa yang sudah paham konsep dasar diberikan materi pengayaan ya seperti buku tambahan, video pembelajaran ya, worksheet berbasis kemampuan. Yang kedua, diferensiasi proses ya. Variasi cara siswa mempelajari materi. Contoh, menggunakan eksperimen untuk siswa kinestetik atau diskusi untuk siswa auditori ya. Contohnya tambahan belajar kelompok, proyek, dan tanya jawab. Kalau diferensiasi produk, cara siswa menunjukkan pemahaman mereka ya. Contoh, siswa visual membuat poster, siswa verbal menulis esai, dan terusnya portofolio, presentasi, dan karya seni. Bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tantangannya waktu untuk perencanaan ya, dan juga kesulitan memahami kebutuhan setiap siswa dan keterbatasan sumber daya. Bagaimana solusinya? Gunakanlah asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan awal siswa ya. Gunakan teknologi seperti LMS atau video untuk membantu pengelolaan. Libatkan siswa dalam menentukan metode belajar yang mereka sukai. Ayo, Bapak Ibu, kita lihat ya contoh soal pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama, soal yang pertama, penanganan siswa dengan kebutuhan khusus di kelas Anda. Seorang siswa memiliki kemampuan membaca yang lebih rendah dibanding teman-temannya. Namun, ia sangat antusias saat pembelajaran berlangsung. Apa tindakan yang paling sesuai untuk mendukung siswa tersebut ya? Yang pertama, memberikan soal tambahan agar siswa terbiasa membaca lebih banyak. Yang kedua, mengadakan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah untuk siswa tersebut. Yang ketiga, memberikan bacaan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk mendukung kemampuan membaca siswa. Yang keempat, membiarkan siswa belajar bersama teman yang lebih pandai untuk mengejar ketertinggalannya. Dan yang kelima, mengulang seluruh materi kepada seluruh kelas agar siswa tersebut tidak merasa tertinggal. Mana jawabannya paling tepat Bapak Ibu? Silakan di-pause dulu dan selanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Jawabannya adalah Bapak Ibu ya, yang pilihan yang ketiga ya. Pilihan ketiga itu merupakan nilainya 5 poin ya. Mendukung kebutuhan individual siswa sesuai prinsip diferensiasi ya. Kalau yang kedua, pilihan kedua itu 4 poin, pembelajaran tambahan baik ya, tetapi tidak semua siswa memiliki waktu. Pilihan yang keempat bernilai 3 poin, membantu tetapi kurang personalisasi. Pilihan yang pertama itu 2 poin, tugas tambahan tidak memperbaiki pemahaman dasar. Dan pilihan yang kelima itu 1 poin ya, kurang efisien bagi siswa yang lain. Oke Bapak Ibu, kalau masih semangat kita lanjut slide berikutnya. Menangani beragam kemampuan di kelas ya. Jadi ini juga beberapa soal keluar ya Bapak Ibu ya, keberagaman siswa kita ya Bapak Ibu. Anda mengajar pelajaran matematika tentang konsep pecahan ya. Sebagian siswa sudah memahami materi, tetapi sebagian lagi terlihat kesulitan. Bagaimana Anda mengelola kelas dalam situasi ini? Yang pertama, mengulang materi untuk seluruh siswa agar semua memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua, membagi siswa menjadi 2 kelompok. Satu untuk yang sudah paham dan satu untuk yang membutuhkan pengulangan. Yang ketiga, memberikan soal latihan tambahan kepada siswa yang sudah memahami materi ya, agar mereka tidak bosan. Yang keempat, meminta siswa yang sudah paham membantu teman yang kesulitan. Yang kelima, mengalihkan siswa yang kesulitan ke les tambahan di luar jam sekolah. Ayo silakan di-pause Bapak Ibu dan silakan dijawab dalam waktu 35 detik.
Dan kita akan bahas di slide selanjutnya. Jawabannya adalah pilihan yang kedua ya Bapak Ibu ya, memiliki 5 poin. Pendekatan berbasis kebutuhan individual yang sesuai prinsip diferensiasi ya. Kalau pilihan yang ketiga tadi nilainya 4 poin, menghindari kebosanan siswa tetapi kurang membantu siswa yang kesulitan. Pilihan yang keempat memiliki 3 poin, peer teaching baik ya, tetapi butuh pengawasan ketat. Kalau pilihan yang pertama itu memiliki 2 poin, kurang efisien bagi siswa yang sudah memahami. Dan pilihan yang kelima itu 1 poin, solusi jangka panjang tetapi kurang mengatasi masalah saat ini.